Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Kamis 1 Februari 2024. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian, puji Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini sampai pada pembacaan surat 1 Timotius pasal yang keempat. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, kita akan berdoa. Tuhan Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucapkan syukur dan terima kasih buat kasih setia pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Dan biarlah semua kebaikan Tuhan yang kami alami dan rasakan membuat kami semakin mengenal pribadi Tuhan dan hidup dalam ketaatan akan firman-Mu. Karena itu mampukan kami setiap kali kami membaca, merenungkan untuk dapat memahaminya. Serta Tuhan menuntun kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. 1 Timotius pasal yang keempat ini menjadi bahan perenungan kita di ayat yang ke-1 sampai yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka ini melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, suatu peringatan biasanya disampaikan sebagai ungkapan perhatian. Juga bisa menjadi kepedulian karena memperingatkan sesuatu, itu tanda peduli. Juga lebih daripada itu sebagai orang percaya memperingatkan sesuatu yang keliru itu merupakan pernyataan kasih. Ya. Dan biarlah ketika kita mendapatkan itu diperingatkan, apalagi dari saudara seiman, dari orang tua, orang yang mengasihi, tentunya itu sebagai pernyataan kasih. Bukan untuk menyia-nyiakan kita, mempermalukan. Bukan. Sekiranya kita menjadi sasaran dari peringatan itu, marilah kita senantiasa meresponnya dengan ucapan syukur. Karena perhatian dan kasih diberikan kepada kita melalui teguran. Sekali lagi, semua yang dilandasi dengan kasih ada maksud untuk kebaikan, ya tentunya seperti itu. Bagaimana dengan peringatan yang Roh Kudus sampaikan di dalam teks firman Tuhan yang kita baca saat ini memberikan penjelasan demikian. Selain bertujuan untuk kebaikan, tentu saja kepentingannya sangat layak untuk kita perhatikan, melebihi peringatan seperti apapun yang disampaikan oleh manusia. Karena ini Allah sendiri, Allah Tritunggal, pribadi Roh Kudus yang memberikan peringatan. Firman Tuhan hari ini memperingatkan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Mengenai orang percaya yang akan murtad karena terkena tipu daya pendusta sebagai wujud pekerjaan roh penyesat dan ajaran setan-setan. Murtad berarti meninggalkan iman percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah memberikan jaminan keselamatan, meninggalkan persekutuan dengan Tuhan,
Dan dikatakan ada banyak di masa-masa mendatang ketika orang-orang begitu banyak dipengaruhi oleh pengajaran-pengajaran sesat dan ajaran setan-setan. Walaupun sepertinya ajaran baik, walaupun sepertinya ajarannya masuk akal, tetapi ketika itu bertentangan dengan firman Tuhan, berhati-hatilah. Karena Tuhan ingin supaya kita tetap teguh berpegang pada ajaran yang benar dan yang sehat. Mengenai hal-hal ini memang sukar karena tipu daya biasanya dikerjakan dengan sangat-sangat halus. Namun kita tetap dapat mengenalinya. Minimal dari 2 tanda yang Rasul Paulus sampaikan yang terkait larangan untuk menikah dan juga soal larangan menikmati makanan yang seharusnya diterima dengan ucapan syukur karena semuanya dikuduskan oleh firman Allah dan doa. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, sekiranya saat ini kita mulai melihat 2 perkara itu. Mungkin untuk masa inilah peringatan Roh Kudus itu disampaikan kepada kita, agar kita lebih berhati-hati supaya tidak terjebak oleh tipu daya roh penyesat dan ajaran setan-setan. Terlebih lagi seperti nasihat Rasul Paulus kepada Timotius, sedapat mungkin kita ingatkan saudara-saudara kita seiman yang kita kasihi agar jangan sampai ada yang menjadi murtad dan meninggalkan iman mereka dari Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, Rasul Paulus pun pernah menjelaskan kepada jemaat di Galatia yang sudah mengerti kebenaran, yang sudah mengerti jalan keselamatan di dalam Tuhan, tetapi karena keduniawian sedemikian besar dalam hidup mereka, mereka meninggalkan iman yang menyelamatkan. Dan tentunya Rasul Paulus menegur dengan keras, mengatakan orang Galatia yang bodoh karena sudah mendapatkan emas, tetapi dia memilih mendapatkan kotoran. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, jangan kita seperti itu. Mari kita tetap peka terhadap firman Tuhan yang membentengi kehidupan kita dari ajaran-ajaran sesat dan ajaran-ajaran setan yang dibungkus dengan hal-hal yang sepertinya baik. Hati-hati, yang sepertinya baik, tetapi ujung-ujungnya membawa kebinasaan. Mari ketika kita mendapatkan ajaran ataupun hal-hal yang baru yang mungkin kita tertarik di dalamnya, ujilah semua ajaran itu dengan firman Tuhan. Kalau kita tidak tahu, bertanyalah kepada yang lebih tahu supaya kita tidak disesatkan dengan ajaran-ajaran itu. Dan biarlah kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang teguh, tetap setia kepada Kristus, dan percayalah dan alamilah penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Itu akan kita alami ketika kita terus menyandarkan hidup kita kepada Tuhan dan firman-Nya. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih firman Tuhan yang mengingatkan kami supaya kami tidak terkecoh dengan ajaran-ajaran yang sepertinya menarik, tetapi sesungguhnya di luar dari apa yang Tuhan telah tetapkan dalam firman-Mu. Berikan kami hati yang lembut untuk firman Tuhan, dan Engkau menguasai sehingga hati pikiran kami dikuasai oleh kebenaran, dan kami dapat membentengi diri kami terhadap ajaran-ajaran sesat, demikian juga pengajaran setan-setan, sehingga kami boleh tetap teguh kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah doa ucapan syukur kami atas firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.